Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rahmadani Kaliladari dengan NPM 4419210025. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai jawaban dari UTS APSI dari kelas UP APSI 4. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 di UTS, yaitu bisnis proses dan template yang saya buat dalam flowchart di Draw.io. Lalu langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Baik, jadi ini adalah level 1, yaitu SPC atau supplier perusahaan customer. Nah, di sini PT Danan Indonesia ini uh, supplier memberikan barang ke PT Danan Indonesia, lalu PT Danan memberikannya ke customer. Nah, di sini saya menggunakan uh, flowchart dari tugas 5, yaitu plan to produce process. Nah, di sini ada tertera customer produk harganya, lalu di sini ada supplier material harganya. Di sini juga telah tertera uh, procure to cash prosesnya dan juga order to cash prosesnya. Bisa dilihat di sini order to cash dimulai dari sales quotation, lalu dia ke sales order. Setelah masuk order, dia akan masuk ke planning. Lalu setelah itu dia akan masuk ke request for quotation, lalu ke purchase order. Lalu setelah itu setelah dari sales order kita masuk ke bisa langsung masuk ke shipment. Nah, setelah dari purchase order ini juga langsung masuk ke material receipts, lalu kita masuk ke inventory, lalu setelah itu juga langsung ke shipment. Nah, setelah dari material receipts ini kita langsung masuk ke supplier invoice, lalu langsung masuk ke pembayaran. Setelah itu masuk ke account payable, general ledger, dan account receivables. Lalu di bagian order to cash-nya juga agak sama. Di sini ke customer invoice, bedanya di sini customer dan di sini supplier. Lalu langsung ke payment, lalu yang terakhir juga berakhir di account receivables-nya. Lalu selanjutnya kita akan membahas level 2. Jadi level 2 ini kita akan membahas tentang sales, purchase, accounting, dan HRD. Nah, di sini tugas sales itu adalah membuat permintaan untuk selanjutnya masuk ke purchase. Lalu bagian purchase itu mengkonfirmasi permintaan pembelian untuk selanjutnya ia menyediakan stok barang yang diambil dari inventory. Lalu setelah itu uh, bagian purchasing memberikan daftar barangnya dan harganya juga ke customer. Setelah itu data ini diberikan ke bagian sales, lalu memesan, lalu mereka memesan, lalu mengirim pesanannya. Lalu setelah itu ke faktur pesanan. Setelah dari sales, kita akan masuk ke bagian accounting. Jadi bagian accounting ini akan menerima pembayaran, lalu mereka akan memvalidasi pembayarannya. Setelah itu menyerahkan invoice, lalu sambil masih menunggu pembayaran, dan jika sudah terbayar maka barang sudah lunas. Lalu setelah itu di bagian HRD ini, fungsi dari HRD ini yang pertama adalah memastikan jumlah karyawan. Setelah itu memberikan tunjangan kepada karyawan, lalu menghitung pajak PPh 21, lalu setelah itu membuat slip gaji, dan yang terakhir mengecek ulang. Dan mengecek ulangnya ini termasuk ke pembelian-pembelian, pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk level 3. Level 3 adalah detail dari masing-masing modul bisnis proses. Ini adalah purchasing. Nah, kita mulai dari awal, lalu selanjutnya akan masuk membuat daftar pemesanan. Setelah itu memesan pada supplier. Setelah kita memesan, kita akan menunggu, lalu selanjutnya menerima barang dari supplier. Setelah itu, jika kita ingin membuat pesanan lagi, kita akan kembali lagi ke atas sini untuk selanjutnya prosesnya akan sama. Dan jika tidak, maka kita akan langsung bisa membayar tagihan, lalu selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke level 4, yaitu Odoo, menu utama, submenu, dan digunakan warna kuning. Nah, pada level 4 ini
bisa dilihat di UU 14 ini ada beberapa uh, menu yang kita bahas. Nah, di sini di CRM ini uh, ada sales, lalu leads, reporting, dan configuration. Lalu di sales ada orders to invoice, products, dan reporting. Lalu di bagian purchase ada orders, selanjutnya ke product, reporting, configuration, dan configuration. Lalu setelah itu di inventory ada overview, operations, product, reporting, dan configuration. Dan di bagian accounting ini ada dashboard, ada customer, vendor, accounting, reporting, dan configuration. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai jawaban dari soal nomor 2 dari UTS APSI di kelas UP APSI 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.